Hai, kalian apa kabarnya? Bagaimana dengan hari kemarin? Semoga hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin ya. Dan begini, ketika senja beranjak usai, kita sebagai manusia harus banyak-banyak mengevaluasi diri. Dalam sehari ini, hal-hal apa saja yang telah kita lakukan? Apakah bermanfaat atau tidak? Dan yang terpenting di hari ini, raga dan hati kita selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sejauh ini masih mengikuti rekaman-rekaman yang aku upload. Terima kasih ya. Nah, di kontenku kali ini, aku cuma mau berbagi cerita dengan kalian. Kalau ada yang bisa kalian berbagi dengan aku, tinggal kalian ketik aja di kolom komentar. Jangan lupa berbagi ya, agar kita bisa belajar bersama-sama. Di konten ini, aku mau berbagi dengan kalian perihal memendam perasaan. Kita mulai aja ya. Kamu pernah kan memendam perasaan terhadap seseorang? Orang yang baru saja kamu ketemu, entah di tempat hiburan, di rumah teman, atau awal pertama kalian masuk sekolah, atau awal menjadi mahasiswa. Yang pastinya hal semacam itu membuat dirimu merasa penasaran dengan orang itu kan. Dalam hatimu pasti bahagia rasanya kalau seandainya dia bisa kamu miliki. Dan bila kalau orang itu jadi milikmu, pasti dia dapat menyembuhkan lukamu yang pernah ada di masa lalu. Dan juga kalau misalkan dia dapat kamu miliki, pasti saja mantan kamu yang dulu melepas kamu itu kini pasti menyesal. Lagian untuk apa juga sih menghadirkan seseorang dengan tujuan membalas dendam? Kan tujuanmu hanya untuk membuat dirimu bahagia, bukan untuk membuat orang lain terluka atau menyesal. Yang kita tahu bahwa orang baik itu ketika dia disakiti, dia tidak kembali menyakiti. Bukankah begitu? Kita lanjut lagi ya. Orang yang kamu jumpa di waktu itu pasti menurutmu begitu berbeda dari sebelumnya. Membuat hidupmu lebih berwarna. Kalau misalkan kamu bisa menjalani hubungan dengannya, hidupmu jauh lebih mengasihkan. Apalagi kamu sendiri dengar dari sahabatmu yang juga dekat dengannya bahwa dia itu orangnya baik, selalu asik kalau diajak ngobrol, dan dia selalu menghadirkan hal-hal baru. Tentunya itu sesuai seleramu. Wah, kamu pasti sudah memendam perasaan nih. Cie. Lanjut lagi. Dalam perjumpaan itu, kamu merasa dia selalu menguni kepalamu. Selalu terbayang wajahnya dimanapun kamu berada. Entah di kamar, di toilet, di meja makan, di mana saja dialah yang selalu menjadi hiasan di dalam ingatan. Tanpa kamu sadari, dia sudah mendalami ingatan dan perasaanmu. Dengan begitu, kamu pun berharap bisa memilikinya. Namun, kamu juga merasakan hal ini. Bila nanti kamu ungkapin perasaan kepadanya, apakah dia bisa menerima?
Lantas kalau dia menolak gimana? Dan kalau kamu pendam juga, rasanya begitu sesak di dada hingga kamu merasa ada saja yang kurang. Adapun juga perasaan takut kalau kamu tidak memilikinya, entar dia dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau sudah dimiliki oleh orang lain gimana ya? Kok hidupmu jadi kaku gitu? Yang lebih kaku lagi itu bila tanpa sengaja kalian berjumpa. Grogi kan? Ternyata kita kalau jatuh hati kepada seseorang itu rasanya begitu indah. Di samping itu juga kadang membuat gelisah karena belum memilikinya. Nah begini, bukan maksud menggurui. Ini cuma pandangan aku aja. Kalian hanya ambil makna dari apa yang aku katakan. Kalau baik kalian ambil, kalau tidak boleh kalian tendang aja jauh-jauh sejauh mungkin. Begini, kadang hal yang kita inginkan belum tentu dapat kita miliki. Kadang juga Tuhan menghadirkan dia dengan tujuan hanya untuk mengobati hati kita yang pernah terluka oleh orang yang sudah berada di masa lalu, menyenangkan hati kita dan meyakinkan kita bahwa di samping orang yang pergi akan ada saja orang yang datang. Dan begini, kalau misalkan dia milikmu, pasti dia tidak akan kemana-mana, melainkan kembali memelukmu tanpa harus kamu berusaha untuk dapatin dia, capek-capek untuk mengejarnya. Kamu jalani saja hidupmu, nikmati saja alur ceritamu. Toh, kalau misalkan kamu ungkapin perasaan kepada dia, baik rasanya kalau dia menerimamu. Namun kalau dia menolak, bisa jadi dia akan menjauh darimu. Lalu kamu merasakan kehilangan lagi kan? Andaikan sekarang kamu sedang PDKT dengannya, manfaatin PDKT itu tanpa harus ungkapin perasaan. Karena pendam perasaan dan menjalani apa adanya sudah pasti kamu tidak ditakuti dengan kata putus. Tidak jadi mantan. Dan tidak mengapa kalau putus sebelum jadian daripada putus untuk mengakhiri jadian. Entar sudah terluka, lalu mau cari obatnya di mana lagi? Pada siapa lagi? Sekarang kamu nikmati saja kebersamaan atau pertemuan yang selalu ada di setiap waktu. Kadang Tuhan mendatangkan seseorang untuk kamu belajar. Belum tentu menjadi penghapus lelah dari apa yang kamu kejar. Banyak-banyaklah memaknai proses kehidupan. Dan semoga kedepannya dia yang ada denganmu saat ini bisa kamu miliki seutuhnya. Udah, itu dulu dari aku. Terima kasih sudah nonton dan dengarkan. Semoga ada maknanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.